Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang peranan obligasi syariah atau sukuk bagi investor. Dalam hal ini, yang akan kita bahas adalah pengertian obligasi syariah atau sukuk, sejarah obligasi syariah atau sukuk, jenis transaksi obligasi syariah, serta peranan obligasi syariah bagi investor. Menurut Panjowinoto yang dikutip dari buku Muhammad Firdaus, obligasi syariah adalah suatu kontrak perjanjian tertulis yang bersifat jangka panjang untuk membayar kembali pada waktu tertentu seluruh kewajiban yang timbul akibat pembiayaan untuk kegiatan tertentu menurut syariat dan ketentuan tertentu serta membayar sejumlah manfaat secara periodik menurut akad. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 32/DSN/MUI/9/2002, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil, margin, fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi syariah atau sukuk. Obligasi syariah ini merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam. Istilah tersebut sudah dikenal sejak abad pertengahan, di mana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata sak yang memiliki arti yang sama dengan sertifikat atau not. Ia dipergunakan oleh para pedagang di masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansialnya yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersil lainnya. Namun demikian, sejumlah penulis barat yang memiliki concern terhadap sejarah Islam dan bangsa Arab menyatakan bahwa sak ini lazim dipergunakan dalam transaksi dunia perbankan kontemporer. Dalam sejarah disebutkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab adalah khalifah pertama yang membuat sak dengan membubuhkan stempel di bawah kertas sak tersebut. Fakta empiris membuktikan dan menyimpulkan bahwa sukuk secara nyata digunakan secara luas oleh masyarakat muslim pada abad pertengahan dalam bentuk surat berharga yang mewakili kewajiban pembiayaan yang berasal dari dagangan dan kegiatan komersil lainnya. Jenis-jenis transaksi obligasi syariah atau sukuk. Ada sukuk mudharabah, ada sukuk ijarah, ada sukuk musyarakah, sukuk istisna, ada sukuk salam, dan sukuk murabahah. Pertama ada sukuk mudharabah. Sukuk atau sertifikat mudharabah dapat menjadi instrumen dalam meningkatkan partisipasi publik pada kegiatan investasi dalam suatu perekonomian. Jenis ini merupakan sertifikat yang memiliki proyek atau kegiatan yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah dengan menunjukkan partner atau pihak lain sebagai mudharib untuk menjalankan bisnis. Ikatan atau akad mudharabah pada hakikatnya adalah ikatan penggabungan kerjasama antara pemilik usaha dengan pemilik harta, di mana pemilik harta atau sohibul mal hanya menyediakan dana secara penuh 100% dalam suatu kegiatan usaha dan tidak boleh secara aktif dalam pengelolaan usaha. Sedangkan pemilik usaha atau mudharib memberikan jasa, yaitu mengelola harta secara penuh dan mandiri dalam bentuk aset pada kegiatan usaha tersebut. Yang kedua ada sukuk ijarah. Sukuk ijarah adalah sekuritas yang mewakili kepemilikan aset yang keberadaannya jelas dan diketahui yang melekat pada suatu kontrak sewa beli, sewa di mana pembayaran return pada pemegang sukuk. Obligasi ijarah adalah obligasi syariah berdasarkan akad ijarah. Akad ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Artinya pemilik harta memberikan hak untuk memanfaatkan objek
yang ditransaksikan melalui penguasaan sementara atau peminjaman objek dengan manfaat tertentu dengan membayar imbalan kepada pemilik objek. Ijarah mirip dengan leasing, tetapi tidak sepenuhnya sama. Dalam akad ijarah disertai dengan adanya pemindahan manfaat, tetapi tidak terjadi pemindahan kepemilikan. Yang ketiga ada sukuk musyarakah. Sukuk musyarakah merupakan sertifikat nilai yang sama yang diterbitkan untuk memobilisasi dana yang digunakan berdasarkan persekutuan atau firma sehingga pemegang-pemegangnya menjadi pemilik dari proyek yang relevan atau memiliki aset berdasarkan bagian masing-masing yang merupakan bagian dari portofolio aset mereka. Sukuk musyarakah yang dapat ditebus relatif sama dengan sukuk mudarabah. Sukuk yang keempat ada sukuk istisna. Istisna adalah perjanjian kontrak untuk barang-barang industri yang memperbolehkan pembayaran tunai dan pengiriman di masa yang akan datang dan pengiriman di masa depan dari barang-barang yang dibuat berdasarkan kontrak tertentu. Di samping kontrak istisna yang paralel dengan subkontraktor, bank-bank Islam dapat melakukan pembangunan aset tertentu dan menjual untuk harga yang ditunda dan melakukan subkontrak pembangunan aktual kepada perusahaan khusus. Yang kelima ada sukuk salam. Salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari. Salam adalah kontrak dengan pembayaran harga di muka yang dibuat untuk barang-barang yang dikirim kemudian. Tidak diperbolehkan untuk menjual komoditas yang diurus sebelum menerimanya. Untuk itu, penerima tidak boleh menjual kembali komoditas salam sebelum menerimanya. Akan tetapi, ia boleh menjual kembali komoditas tersebut dengan kontrak yang lain yang paralel dengan kontrak yang pertama. Yang keenam ada sukuk murabahah. Surat berharga yang mewakili obligasi moneter yang dikeluarkan untuk transaksi penjualan kredit oleh bank tidak dapat menciptakan instrumen yang dapat diperjualbelikan, sementara tagihan atau receivable murabahah tidak dapat mengambil return tertentu. Perjanjian mereka juga harus berdasarkan nilai yang tercantum. Sukuk murabahah lebih memungkinkan digunakan untuk hal yang berhubungan dengan pembelian barang untuk sektor publik. Dalam kasus pemerintahan membutuhkan barang-barang dengan harga yang tinggi, maka dimungkinkan untuk membelinya melalui penjualan kredit dengan membayar angsuran. Penjualan akan melakukan amortisasi biaya dan returnnya atau margin keuntungan untuk keseluruhan periode angsuran. Berikutnya ada peranan obligasi syariah bagi investor. Yang pertama, investasi sukuk dijamin pembayaran, imbalan, dan nilai nominalnya oleh pemerintah. Artinya, kupon yang diberikan oleh investor dibayar setiap bulannya dengan metode bagi hasil sesuai kesepakatan di awal. Di Bank Mandiri, sukuk dijual dengan akad ijarah sale and leaseback. Ijarah yaitu transaksi ini diawali dengan penjualan atau sale hak manfaat atas barang milik negara atau SPF. Kemudian investor melalui SPV menyewakan kembali atau leaseback kepada pemerintah. Sewa yang dibayarkan oleh pemerintah merupakan imbalan hasil yang diterima oleh investor. Yang kedua ada peranan obligasi syariah yang kedua adalah bagi investor syariah. Investasi ini tidak bertentangan prinsip-prinsip syariah sehingga selain aman juga menenteramkan. Sukuk merupakan produk yang berbasis syariah, namun walau berbasis syariah, para agen yang ditujukan oleh emiten tidak difokuskan pada lembaga keuangan syariah. Yang ketiga ada imbal hasil lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat bunga deposito Bank BUMN. Artinya, para investor bisa mendapatkan imbal hasil lebih tinggi dari bunga deposito. Bunga deposito saat ini contohnya 5,70%, sedangkan imbal hasil investasi sukuk retail saat ini adalah 12%. Sedangkan imbal hasil investasi sukuk adalah 12%. Imbal hasil dapat diperoleh investor setiap bulannya dan langsung dimasukkan ke rekening investor. Sekian presentasi dari kami. Untuk teman-teman yang belum mengerti mungkin bisa mengajukan pertanyaannya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.